Saya punya teman SMA, ya spesifiknya teman SMA saya, 2 orang perempuan. Yang satu menikah muda. Terus teman saya yang satunya lagi perempuan juga, seumuran lah ya. Kita kan dulu seumuran. Sampai dengan detik ini dia belum menikah. Jadi saya nikah di umur 20 tahun kurang 2 hari. Oke. Kita nggak tahu di depannya seperti kejadian, apakah kita kejadiannya positif apa negatif gitu ya. Betul. Karena semua itu ujian, pasti ada ujian. Udah pinter memang ini Saidin lama-lama. Alhamdulillah nih udah berapa banyak episode ketemu dia makin pinter kesininya. Jadi yang mau jadi istrinya Saidin tenang. Saidin udah mulai pinter karena dia ikut podcast Goresan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, di mana Tempatnya menceritakan berbagai kisah. Oke, dengan saya Saidin Dan saya Fahmi. Oke. Geser. Biar konsep ini ya kurang keras ya suara saya. Iya, suara kamu kecil banget. Badannya lumayan gede kamu kok. Masa? Suaranya kecil. Gedean bapak kali ya. Ya kalau itu iya pasti itu. Aduh. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Saya lihat di YouTube Bapak ini kayaknya ada project baru nih kan. Aduh. Apa itu Pak? Bukan project baru sebetulnya, cuman memang kita baru mulai di sosial medianya baru kita nyalain kan, baru kita hidupin tuh. Rumah Arsitek. Rumah Arsitek. Rumah Arsitek. Apa itu Rumah Arsitek Pak? Jadi ya sebenarnya ya bisa dibilang project baru sih. Kalau buat saya project baru. Kalau buat saya project baru. Cuman kalau buat runningnya sebenarnya udah cukup lama kan. Gitu. Jadi kita bikin project. Jadi saya ada buat usaha. Bikin Omah Arsitek di sini ada. Arsitek. Jadi kita melayani orang yang mau gambar desain, mau desain rumah, desain macam-macam lah ya. Ya intinya mau bikin kafe, bikin hotel, bikin apa, gitu segala macam. Terus nanti kita juga renov. Renov juga. Ya. Jadi kalau ada yang mau pesan gambar aja boleh, bisa desain gitu kan. Kalau ada yang mau sekalian kita buatkan, kita bangunkan, kita bisa. Oh gitu. Jadi interior aja juga bisa. Ya, menarik sekali. Ya alhamdulillah kemarin saya juga jujur aja lagi capek banget ini. Nyari konsumen. Enggak, jadi kemarin memang podcast menulis aja kan nggak tayang, Din. Oh, kemarin nggak sempat ada waktunya. Nggak sempat tayang. Nggak sempat tayang karena memang nggak kekejar deadline-nya akhirnya. Dari beberapa hari kemarin, pokoknya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 4 hari saya kayaknya nggak ada berhenti itu. Keluyuran jalan keluar terus. Ya ada meeting sama klien, terus ada survei juga, terus nah kemarin juga datang ke pameran arsitek di BSD Tangerang. Ya gitu Din. Alhamdulillah juga kemarin ada deal pas hari Minggu juga alhamdulillah ada deal proyek gitu kan. Tanda tangan kontrak alhamdulillah. Luar biasa. Ini lagi persiapan nih. Ini mungkin nanti ini kita yang hari Rabu kan. Ya. Ya mungkin nanti minggu depan Senin itu proyek udah running ada. Di daerah Cibinong. Saya kasih nama proyeknya itu WN House Cibinong. WN House Cibinong. Iya, WN House Cibinong. Tempatnya di mana nih? Alamatnya nih? Ya jangan dikasih tahu dong, itu kan orang. Yang jelas di daerah Cibinong. Oh gitu. WN House Cibinong. Nanti kalau ada yang mau lihat-lihat perkembangannya, follow. Ya pokoknya di YouTube juga insya Allah tayang. Nanti. Di YouTube ada di YouTube ya. Insya Allah nanti ada. Gitu. Ya, kamu sendiri gimana? Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. lagi libur nih, libur panjang. Libur panjang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya malah orang pada libur panjang, saya nggak libur. Tapi orang lain kerja, saya libur. Nggak juga sih. Oke teman-teman yang ingin ingin mencari arsitek rumah atau gambar-gambar desain rumah, silakan boleh hubungin Pak Fahmi. Mungkin ntar ada di nomor HP di deskripsi boleh nanti saya kasih deskripsi, nanti saya kasih link tree-nya juga boleh situ. Jadi kalau mau konsultasi boleh, kita gratis desain,
kalau sekalian bundling itu kita gratisan free revisi. Yang jelas free revisi sampai jadi pokoknya. Oke. Nah, untuk pembiayaan biasanya kita ya tergantung kalau kalian mau bikin rumah, bikin renov, bikin apa, kita bisa sesuaikan budget. Oke. Ya, jadi bisa sesuaikan budget. Oh, misalkan Mas, saya ada budget 300 juta nih mau bikin rumah, mau renov rumah misalkan. Bisa nggak? Oke, kita bikinin. Nanti kita desainin yang memang sekiranya budgetnya segitu, nanti kebutuhannya apa aja, kamar berapa misalkan dan lain-lain gitu kan. Nanti kita buatkan. Kayak gitu. Mantap. Semoga sukses ya Pak ya. Amin. Tapi yang jelas jangan lupa nonton podcast Goresan Kisah. Oke Pak, kita lanjut nih. Oke. Siap. Gimana Din? Ini tentang podcast dari rumah. Oh ya. Lanjutin kemarin nih. Lanjutin obrolan kita soal rumah ya. Soal jadi rumah. Mungkin kalau teman-teman perhatikan, kita ada segmen tuh sebetulnya kita lagi ngebahas tentang kalau kalian lihat thumbnailnya, di thumbnail itu ada yang isinya tulisannya episode, ada yang tulisannya keterangannya rumah ya. Nah, jadi kalau yang keterangannya di situ rumah itu kalau nggak episode ya pokoknya tema lain lah. Jadi ada tema yang isinya tuh keterangannya tuh rumah gitu. Jadi ini bener kayak apa? Sesuai sama ini kerjaan saya lagi ngerjain rumah. Nama bisnisnya Omah Arsitek. Podcastnya juga ngebahas rumah. Kalau pasti kan dari luarnya nih. Iya. Rumah ini dalamnya. Jadi gini, kalau Omah Arsitek itu ada tagline-nya. We don't just build a house, but a home. Kami tidak hanya sekedar membangun rumah, tapi membangun tempat tinggal. Asik. Bukan hanya sekedar house, tapi home. Gitu. Nah, di sini juga kalau ngebangun bangunannya, rumahnya gitu kan, ya mungkin nanti di Rumah Arsitek. Kalau mau ngebangun isi di rumahnya, home-nya, ya nanti kita bahas di sini. Keren. Gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar bikin bangunan, tapi bikin home. Tempat tinggal. Mantap. Tempat kita pulang. Siap. Gimana kita lanjut? Oke lanjut Pak. Oke, untuk pembahasan di podcast hari ini. Ya. Topiknya adalah nikah muda versus telat menikah. Ini jadi banyak problem nih. Kan biasanya kalau di tempat saya, kalau di kampung gitu ya, ya mungkin usia sudah di 25 ke atas atau begitu kan, apalagi perempuan gitu kan. Apalagi perempuan. Betul. Kamu kapan gitu terus gitu kan tanya. Tapi kalau sistem di perkotaan nih nggak terlalu begitu bertanya seperti itu kok. Saya yang pernah saya rasakan tuh ya. Cuman kita tuh ya karena fokus kerja ngumpulin uang untuk masa depan gitu kan. Sebenarnya kayaknya di perkotaan untuk di Indonesia ya, di Indonesia umumnya tuh kayaknya masih juga. Umur segitu apalagi cewek ya, apalagi perempuan. Mungkin kalau laki-laki agak kurang ya, tapi sebenarnya masih sebenarnya sih kalau. Sekarang pola pikirnya banyak ini Pak. Banyak apa tuh? Banyak pemikiran kamu ntar pekerjaannya apa gitu kan, ntar kau misalnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri, gimana kamu ngasih makan anak orang gitu kan. Ya itu banyak mindset orang seperti itu. Banyak mungkin nanti kita bahas yang berbeda. Ya kita bahas lah nanti ya. Iya. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Apa saja keuntungan dari tantangan dari menikah di usia muda atau di usia lebih tua? Ya. Mungkin begini ya Din ya. Saya cerita dulu. Oke, boleh. Saya cerita dulu. Saya punya teman cewek. Saya punya teman cewek perempuan lah yang saya ngomong. Perempuan 2 orang ya. Saya punya teman SMA, ya spesifiknya teman SMA saya 2 orang perempuan. Yang satu menikah muda. Bahkan menikah lebih dulu dari saya. Terus kemudian saya juga tidak tahu, karena setelah lulus itu kemudian agak lost kontak gitu ya bahasanya. Tapi saya dengar dari teman-teman waktu itu, dulu itu ya, saya dengar dari dulu ternyata dia sudah menikah. Ya, dia sudah menikah. Terus kemudian
ya punya anak kayak gitu ya, Hmm. berkeluarga. Sampai kemudian ada waktu beberapa lama saya nggak dapat informasinya. Tahu-tahu saya dengar lagi dari kawan juga, dia bilang kalau anggaplah si A ini ya, Ya. si A ini dia sudah bercerai. Oh. Dia sudah bercerai. Jadi pernikahannya sepertinya tidak bertahan lama, tapi sudah sampai dikaruniai anak. Itu. Anak satu. Ya, anak satu. Jadi itu perempuan teman saya yang pertama, teman saya yang pertama. Terus teman saya yang satunya lagi perempuan juga, seumuran lah ya, kita kan dulu seumuran. Sampai dengan detik ini dia belum menikah. Sampai dengan detik ini dia belum menikah. Terus kemudian jangan dikira karena nggak cantik ya, cantik tuh, cantik, pinter gitu kan, cantik, pinter. Terus juga dua-duanya itu ya cantik dan pinter. Tapi dari kedua teman saya ini ternyata punya kisah yang berbeda, jalan hidup yang berbeda. Yang satu nikah muda, terus ternyata qadarullah bercerai. Ya saya juga nggak tahu masalahnya atau apanya, kita nggak tahu. Cuman saya dengar ceritanya seperti itu. Terus kemudian yang satu lagi sampai dengan sekarang ini belum menikah. Belum menikah. Belum menikah. Umur berapa itu, Pak? Sama kayak Bapak? Iya, umur ya seumuran saya lah, 30 gitu kan. Umur saya 30. Sampai dengan sekarang belum menikah. Setahu saya sampai sekarang belum menikah. Bukan karena dia nggak mau nikah juga, Din. Kenapa? Bukan karena pernah cerita sama Bapak? Pernah cerita sama saya, tapi beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama gitu. Ya pernah cerita sama saya karena kebetulan dekat dengan saya, dengan dekat sama istri juga kan. Pernah ke rumah juga gitu. Jadi ibaratnya pernah ngobrol. Ya mungkin memang karena belum jodohnya aja gitu. Karena belum jodohnya. Nah terus kemudian saya sendiri gimana gitu. Kalau saya sendiri, saya termasuk yang menikah muda. Saya umur berapa itu, Pak? Saya menikah umur 20 tahun kurang 2 hari. Istri? Istri lebih tua beberapa bulan. Jadi istri udah 20 tahun. Oh. Jadi bulan berapa nih? Beda beberapa bulan lah. Oh. Tapi masih di tahun yang sama. Sama. Oh. Jadi di awal tahun saya nggak pertengahan juga, cuman beda 2 atau 3 bulan lah. Kalau secara usia ya. Iya. Tuh. Jadi saya termasuk yang nikah muda. Kalau orang bilang ya, mungkin orang bilang nikah muda gitu ya. Jadi saya nikah di umur 20 tahun kurang 2 hari. Ingat betul itu saya. Kenapa? Karena pas saya menikah itu tepat 2 hari sebelum saya ulang tahun. Terus kemudian pas saya menikah itu hari ulang tahun ibu saya. Oh, jadi pas hari ulang tahun ibu? Iya, pas hari ulang tahun ibu saya. Terus 2 hari lagi ulang tahun saya. Gitu. Jadi saya ingat betul. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya keuntungan dan ininya ya. Tantangan ya. Kalau menurut saya, setiap pilihan, setiap keputusan dalam hidup kita kan pasti ada resikonya ya. Betul, resikonya. Yang memutuskan atau memang ditakdirkan untuk menikah muda di usia yang muda gitu ya, pasti juga ada resiko dan tantangannya, tapi juga ada kebaikannya. Contoh misalkan kayak saya nih, saya yang termasuk menikah muda. Saya termasuk menikah muda. Anak saya sekarang umurnya, alhamdulillah dulu itu saya juga langsung dikasih momongan. Jadi nggak berapa lama alhamdulillah istri saya hamil. Tadinya kita tuh berdua tuh nggak mau punya anak dulu. Kalau dulu ceritanya, dulunya niatnya itu kita ya udah nggak apa-apa kita nikah muda, yang penting kita kemana-mana udah enak karena kita udah halal gitu kan, udah nggak pusing lah istilahnya gitu kan. Yang penting tapi kita jangan punya anak dulu, rencananya gitu. Kita mau ya KB lah istilahnya. Cuman karena waktu itu setelah kita nikah, rencana kita ngomong sama orang tua, dilarang sama orang tua. Oh, nggak boleh KB. Nggak boleh, katanya takutnya nanti kalau kamu nunda begitu, nanti kalau mau punya anak malah susah, katanya begitu. Ya udah, akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Mau gimana lagi, dan alhamdulillah ternyata nggak lama ya udah hamil. Nggak lama hamil, umur anak saya sekarang udah mau 10 tahun. Umur 10 tahun. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita menikah muda, mungkin orang bilang menikah muda, kita bisa ngikutin tumbuh kembang anak kita itu sedari jadi kita jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Ya kan sekarang misalkan kayak saya, kalau saya mungkin karena muka saya
muka saya kelihatan tua jadi iya muka saya kelihatan tua jadi kalau jalan sama anak mungkin nggak begitu ini, tapi kalau istri jalan sama anak itu kayak adik kakak adik gitu loh. Sekarang udah mulai kelihatan, bentar lagi mereka udah kadang kan udah ganti-gantian baju gitu. Kebetulan anak saya perempuan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya banyaklah, saya bersyukur sekali karena saya bisa dekat dengan anak. Sekarang anak saya udah mulai gede, saya bisa jadi kayak teman buat anak saya gitu. Terus juga secara apa ya, mungkin secara finansial juga kita masih, ya maksudnya kita masih di usia anak yang nanti udah mulai banyak biaya gitu ya, kita masih bisa kerja, bisa, maksudnya kita masih produktif lah, masih produktif gitu. Mungkin beda ya dengan yang nikah di usia yang sudah agak ini ya, udah mungkin lebih tua, dan mungkin ya itu mungkin gap antara umur usia kan agak jauh. Karena saya ada temen juga tuh, kebetulan temennya anak saya di SD gitu kan, orang tuanya itu kayaknya mungkin menikah juga sudah umur agak tua, terus kemudian ya bukan dibilang tua, sudah cukup dewasa gitu ya. Terus juga katanya punya anaknya juga lama gitu. Jadi sekarang anaknya seumuran seumuran anak saya, tapi kelihatannya mereka usianya udah cukup ini. Jadi ya semua sih saya yakin punya kelebihan dan keuntungan. Kalau kita memilih menikah di usia muda ya seperti itu, kita memilih menikah di usia yang mungkin agak lebih ini seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita harus pintar-pintar apa ini? Menganalisis. Menganalisis apa nih maksudnya? Tapi kan kalau kita menjalankan suatu hubungan ya kadang ada kegagalan itu kan, tapi udah cocok sama cocok, itu nggak apa lagi gitu kan ya. Jadi sebenarnya begini, apa sih yang ditakuti seseorang untuk ketika dia mau memutuskan untuk menikah? Biasanya apa coba? Mungkin ekonomi. Atau ekonomi. Terus ekonomi sih kayaknya lebih. Yang lebih penting dari itu ada mental atau kedewasaan. Oh iya. Jadi kita belum bisa mengontrol diri sendiri gitu. Nah, jadi gini, sebetulnya begini, Din. Kalau kita bicara tentang pernikahan itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau pernikahan itu adalah ketika kita bicara pernikahan sebagai sebuah sebuah ikatan untuk melanjutkan keturunan, maka ketika seorang itu dia sudah bisa bereproduksi, itu sudah dianggap dewasa sebetulnya. Makanya kalau di Islam itu sistem balik seseorang itu kan dilihat dari urusan dia dengan reproduksinya, sistem reproduksinya. Contoh misalkan laki-laki itu dilihat dia sudah balik itu ketika dia sudah mimpi basah. Artinya ketika dia sudah mimpi basah berarti dia sudah bisa memproduksi sperma. Nah, dia sudah bisa memproduksi sperma, artinya dia sudah bisa membuahi lawan jenisnya. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan ketika dia sebut dengan balik atau masuk ke usia dewasa, itu adalah ketika dilihat dari kemampuan dia bereproduksi, yakni haid. Haid itu kan tanda bahwa seorang wanita itu siap untuk dibuahi. Artinya sistem Sel telur. Iya, sel telur, sistem reproduksi. Sistem reproduksinya itu sudah siap. Ya, karena dia sudah bisa memproduksi sel telur. Seperti itu. Itu kan sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian tadi mau kemana ya? Saya jadi lupa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang seperti itu, maka ketika kita bicara melihat kematangan itu dari segi fisik gitu ya, maka ketika seorang laki-laki maupun perempuan sudah siap untuk bereproduksi, artinya secara physically mereka siap menikah secara fisik. Lalu kemudian tapi masalahnya adalah kita nggak bisa juga cuma melihat dari segi fisik kan, tapi juga mental dan kedewasaan. Nah, kabar baiknya adalah tingkat kedewasaan seseorang itu tidak selamanya bisa dihitung sama umur.
Tidak selalu bahwa tingkat kedewasaan itu seiring berjalan dengan umur. Artinya tidak selalu orang yang umurnya sudah banyak tingkat kedewasaannya matang. Tapi tidak selalu juga orang yang mungkin usianya secara usia belum banyak tapi dia sudah cukup matang tingkat kedewasaannya. Artinya tingkat kedewasaan ini adalah cara dia berpikir, cara dia bertanggung jawab. Ya kan? Ya. Cara dia mengerti peran. Gitu loh. Nah, lebihnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukur kalau menurut saya kesiapan seseorang dalam hal pernikahan. Baru nanti bicara tentang ekonomi. Nah, seperti itu. Baru bicara tentang ekonomi, baru bicara tentang kesiapan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Berarti ya mau nikah muda maupun lambat nikah masing-masing punya risiko masing-masing apa ya? Ya begini juga. Sebenarnya apa sih yang kita cari dari pernikahan? Yang pertama ya kalau menurut Islam kan kalau kita udah siap, terus sudah sanggup itu, kalau laki-laki gitu ya, nikahlah, nggak apa lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya belum siap atau apa secara finansial, berpuasa lah gitu kan. Sebetulnya tidak ada pembicaraan tentang kesiapan itu adalah secara finansial, itu nggak ada. Nggak ada. Bukan di situ titiknya ada. Jadi begini, maksud saya adalah ketika kita bicara tentang pernikahan misalkan, kita mencari sesuatu tujuan. Ngapain sih kita nikah? Apa yang kita cari dari pernikahan gitu? Apa yang kita cari dari pernikahan? Misalkan kita nyari di pernikahan kita nyari bahagia. Pertanyaannya, apakah orang yang menikah itu pasti bahagia? Belum tentu. Dan juga apakah orang yang tidak menikah itu juga tidak bahagia? Kan tidak seperti itu. Gitu loh bahasanya. Maka tujuan menikah itu nanti akan kembali kepada individu masing-masing. Contoh saya memilih menikah itu karena private banget sebetulnya, tapi nggak masalah. Saya tuh dulu nggak ngerokok, saya nggak minuman keras apalagi, yang jelas kayak gitu nggak. Berantem ya adalah sedikit-sedikit gitu ya. Anak muda lah biasa. Laki gitu kan ya. Jadi kalau ada orang bicaranya itu tentang harta, tahta, dan wanita, gitu ya bahasanya. Godaan saya itu jujur aja di wanita. Gitu. Kalau untuk urusan ini, untuk hal ini memang iya. Dan memang pada akhirnya saya memilih untuk ini kalau saya nggak menikah bahaya nih. Gitu. Saya tahu diri gitu loh bahasanya. Saya tahu diri. Bahkan sampai sekarang pun saya bucin banget. Saya itu orang yang bucin banget sama istri saya. Artinya kalau di kampung saya tuh biasanya orang nikah terus kerja itu istrinya biasa ditinggal di kampung. Suaminya tuh kerja ngerantau gitu-gitu kan. Saya dari awal nggak mau saya nikah. Saya pokoknya istri saya harus ikut. Nah, jadi saya bucin banget sebetulnya sama cewek itu. Iya, saya paham. Makanya pada akhirnya saya memilih, wah ini kalau saya nggak menikah bahaya saya. Saya nih, saya tahu diri gitu. Saya tahu diri saya bahaya. Kayaknya lebih baik ya udah saya menikah. Gitu. Tapi balik lagi ketika misalkan bicaranya adalah menikah muda sama telat menikah, saya sendiri juga nggak. Menurut saya itu. Nah pertanyaannya begini, Din. Saya mau nanya sama kamu. Kapan usia paling tepat seseorang menikah? Kalau bagi laki-laki menurut saya sih. Sorry, saya ganti pertanyaannya. Kapan waktu paling tepat seseorang menikah? Kapan? Waktu paling tepat seseorang untuk menikah. Ayo, menurut kamu deh. Menurut saya. Ya dia sudah matang ya 25 mungkin dari sikap dia dalam pola berpikir ya kan, terus secara apa ya emosional dia bisa terkontrol semua gitu kan ya. Jadi tidak memainkan ego dia gitu. Sekarang gini, kalau urusan itu nggak bisa jadi tolak ukur kayak tadi saya bilang ego dan sebagainya. Sekarang ketika kita bicara tentang kapan menikah muda dan telat menikah, itu kan ada waktu di sini. Seseorang menikah, dibilang menikah muda karena apa, Din?
karena menikah di usia sebelum berapa? Apakah ketika dia menikah di bawah umur 25 tahun terus dia dibilang menikah muda? Atau yang telat menikah itu adalah ketika menikah di atas usia 25 tahun? Begitukah? Kalau begitu berarti kapan waktu paling tepat di masyarakat kita mungkin ya? Itu ngelihatnya ya kapan waktu paling tepat di usia 25 kan? Iya, 25, cewek 23 atau 24. 23, 24. Berarti kalau ada cewek nikah di bawah usia itu dibilang nikah muda. Kalau ada di atas itu dibilang tua, telat menikah. Nah, padahal kalau menurut saya atau kalau saya selalu kalau ada teman-teman yang nanya gitu ya, datang ngobrol sama saya tentang menikah, aduh saya telat nikah gini-gini segala macam, saya selalu nanya, Bang, menurut kamu kapan waktu paling tepat seseorang itu menikah? Mungkin orang akan jawab kayak tadi kamu jawab, kalau laki-laki umur 25, kalau perempuan umur 23 gitu kan. Nah, kalau jawaban saya enggak, Din. Pertanyaannya adalah kapan waktu paling tepat seseorang menikah? Jawabannya adalah kalau sudah waktunya. Kapan? Ya kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya. Ada orang yang waktunya dia menikah di usia 20 tahun. Ya memang waktunya itu dia menikah. Di usia itulah dia idealnya paling menikah. Sudah. Ya memang waktunya udah itu gitu. Iya, kan jodoh gak ada yang tahu ya. Begitu juga ketika misalkan ada baik laki-laki atau wanita menikah di usia 30 tahun, ya memang waktu paling ideal dia menikah di situ. Iya. Artinya apa? Artinya sebetulnya telat menikah maupun menikah muda itu kan produk produk masyarakat yang ya jadi bahasanya jatuhnya jadi labeling masyarakat. Stempel yang dicap sama masyarakat kepada seorang-orang tertentu. Nah ini kadang-kadang di masyarakat jadi masalah besar ketika ada orang menikah muda dikiranya sudah hamil duluan gitu kan. Padahal nggak tentu. Gitu loh. Padahal barangkali memang ya sudah atau kalau nggak kayak ngebet pengen nikah gitu. Ya barangkali memang dia memang pengen jaga diri kan. Ya, betul. Dan apa salahnya gitu maksudnya. Daripada pacaran dibawa ke sana sini nggak nikah-nikah kan. Malah bahaya gitu loh maksudnya. Atau bahasanya ketika ada seseorang dia di usia 20, 28, 27, 30 tahun belum menikah, kemudian masyarakat mengecapnya jadi perawan tua lah, jadi bujang lapuk lah gitu bahasanya kan. Padahal barangkali memang dia masih punya hal-hal yang prioritas yang harus dia kerjakan gitu kan. Kan nggak tahu pribadi orang dalamnya gimana kan. Terus juga mungkin dia berkaitan dengan kesiapan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya nggak ada yang salah dengan menikah di usia yang yang usia muda ataupun tua. Yang penting sudah siap bertanggung jawab. Ya itu tadi pokoknya secara mental. Kalau saya bilang paling utama adalah siap bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pernikahan itu isinya tanggung jawab bersama. Bagaimana dia bertanggung jawab sebagai seorang suami, ya artinya nanti tanggung jawabnya di sana menjaga, melindungi, mengayomi keluarganya, tentu dari urusan finansial maupun dari urusan yang lain gitu kan. Begitu juga dan perempuan siap bertanggung jawab untuk apa? Untuk taat kepada suami, ngurus anak bareng-bareng kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar ya sebelum. Oh iya. Ya kan? Pasti kalau masalah itu, kalau masalah pembelajaran. Walaupun Bapak nih menikah, pasti harus menggali lagi dalam suatu masa kan bisa dibicarakan soal istri. Ya, gini nih. Pernikahan itu bukan akhir segalanya. Pernikahan itu bukan akhir segalanya. Pernikahan itu bukan artinya kemudian seseorang itu dia selesai. Justru pernikahan itu awal. Jadi jangan berpikir bahwa pernikahan itu adalah finish gitu. Tujuan selesai kita sampai di situ enggak. Sebenarnya pernikahan itu hanya menurut saya adalah hanya salah satu tangga kehidupan yang memang kita harus enggak harus juga tangga kehidupan yang seseorang akan lewati gitu. Bisa jadi tangganya itu dilewati di usia muda, bisa jadi di usia ideal menurut orang-orang,
bisa jadi dia menaiki tangga itu di usia yang menurut orang itu sudah terlambat gitu. Tapi apakah ketika seseorang menikah terus kemudian hidupnya selesai? Enggak, enggak begitu. Enggak begitu. Kehidupan setelah pernikahan itu kehidupan yang kita harus belajar, yang kita harus tetap harus belajar gitu kan. Kita harus apa namanya? Ya pokoknya intinya itu kita memulai sebuah kehidupan yang tadinya kita tidak pernah lewati. Makanya belajar itu bukan berarti ini. Contohnya misalkan saya sendiri, Den, saya itu justru ngambil kuliah itu setelah saya menikah, bahkan setelah saya punya anak. Iya, benar. Jadi bukan berarti ketika misalkan kamu nikah, apalagi dulu saya pernah lihat kalau nggak salah dulu ada iklan mau nikah dulu atau S2 dulu katanya. Ada dulu pernah ada iklan ya. Saya iklan apa tuh saya lupa gitu kan. Menurut saya ya kalau kamu mau nikah terus sambil S2 juga nggak apa-apa. Memang kenapa gitu? Kenapa harus dipilih kalau memang bisa sama-sama? Atau aturan juga nggak ada yang ditabrak kan? Kamu bisa kok nikah sambil S2 ya. Kalau nikah sambil kuliah nggak bisa. Maksudnya minimal hari libur gitu. Gitu maksudnya. Tapi misalnya nih di usia kita muda sama usia kita lebih dewasa itu stabil mana Pak? Apanya tuh? Ya dalam hubungan maksudnya. Hubungan atau ekonomi atau apa tuh? Hubungan maupun ekonomi. Yang jelas gini, satu ya. Kalau bicara tentang hubungan dulu. Saya bisa jawab dua-duanya karena saya ada cerita nanti. Kita bicara dari hubungan. Bicara hubungan, tingkat kedewasaan dan sebagainya. Intinya adalah pernikahan itu menyatukan dua isi kepala, dan itu nggak bisa serta merta kemudian mulus selalu atau langsung bisa klop gitu, nggak mungkin. Pasti butuh butuh kedewasaan, butuh kemudian butuh pembelajaran bersama. Dua-duanya harus saling belajar. Gitu. Apakah kemudian seseorang yang sudah menikah di usia dewasa jauh lebih stabil atau dia jauh bahasanya kemungkinan pernikahannya lebih banyak berhasil daripada yang menikah muda? Nah, kalau itu nanti bicara statistik, saya nggak tahu secara data. Tapi yang jelas kalau bicara tentang keberhasilan, memang kayak tadi teman saya itu menikah di usia muda, dia di qadarullah ditakdirkan pernikahannya nggak berhasil, meskipun saya dengar sekarang sudah menikah lagi sih, saya dengar nggak berhasil qadarullah. Tapi saya juga menikah di usia muda gitu, dan alhamdulillah Allah masih jaga hubungan saya dan istri sampai dengan hari ini gitu, 10 tahun lebih pernikahan gitu. Jadi ya 10 tahun pernikahan, karena saya menikah pas justru 2015, jadi benar 10 tahun pernikahan. Artinya alhamdulillah Allah masih jaga. Bukan berarti tanpa dinamika ya, bukan berarti tanpa persoalan. Pasti persoalan ada, dinamikanya luar biasa gitu. Ya, terus kemudian apakah kemudian orang yang lebih dewasa itu menikah di usia yang lebih dewasa atau lebih tua gitu, bahasanya dia pasti lebih ini. Balik lagi ke pandangan saya yang pertama tadi, bahwa kedewasaan itu faktanya tidak selalu sejajar dengan usia. Artinya belum tentu seseorang yang secara usia dia sudah harusnya dia sudah banyak gitu ya usianya, tapi secara kedewasaan dia sudah pasti matang. Enggak. Saya cukup banyak melihat orang-orang yang secara usia tuh seharusnya sudah dewasa, tapi secara kematangan, kedewasaan itu nyatanya masih kayak anak kecil gitu. Artinya apa? Bukan artinya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika bicara tentang tanggung jawab gitu. Banyak kok saya bilang laki-laki yang usianya kalau kita ngomong tuh jauh lebih tua dari saya. Tapi ketika padahal mereka sudah punya anak, punya istri, kerjaannya mancing setiap hari gitu. Mending kalau mancing itu dia bisa untuk menafkahi keluarga, dia meinikan egonya dia sendiri untuk hobinya lah, untuk kesenangannya lah, tapi dia nggak bertanggung jawab sama keluarganya gitu.
Jadi dia harus pinter-pinter mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu gitu ya. Ya intinya kedewasaan seseorang. Apakah dia sudah dewasa atau belum? Ya kalau masih hobinya, meskipun kita bicara om usia 40 tahun, kalau dia masih hobinya, bukan saya menyalahkan ya, maksudnya bukan saya tidak memperbolehkan, tapi berlebihan. Contoh misalkan kayak tadi hobinya dia mungkin main burung, atau hobinya mungkin mancing, atau hobinya senang main game. Ya itu nggak masalah kalau misalkan tanggung jawabnya sudah terpenuhi sebetulnya. Tapi ini kadang-kadang enggak gitu, dan kebanyakan enggak gitu. Dia menelantarkan tanggung jawabnya, anaknya, istrinya, tapi kemudian dia dengan hobinya habis waktunya. Atau bahasnya yang lainnya misalkan dia ini contoh misalkan yang rokok nih. Saya juga sekarang rokok nih. Dari 2018 saya ngerokok. Yang ngerokok itu ya kita nggak bicara hukum lah, nanti mungkin di lain waktu saya bicarakan soal hukum. Tapi misalkan ada orang dia lebih mementingkan beli rokok yang agak mahal, tapi dia nggak bisa ngasih makan yang baik buat anaknya, buat anak dan istrinya. Ya itu namanya orang nggak dewasa, orang nggak bertanggung jawab. Contoh misalkan dia beli Sampurnamil 30.000 lebih gitu ya, dia rokoknya Sampurnamil 30.000 lebih gitu, tapi anaknya nggak bisa beli telur, nggak dikasih makan telur, nggak bisa beli ayam, padahal itu adalah kebutuhan yang pokok dan untuk kebutuhan si anak gitu. Ya bahasanya tadi gampangannya, kamu boleh kok beli rokok Sampurnamil misalkan 30.000 atau lebih gitu ya, tapi yang penting kebutuhan kamu, kewajiban kamu, nafkah untuk keluarga sudah selesai. Anggaplah seperti itu gitu. Berarti dewasa maupun masih muda menjamin ya? Iya, benar-benar. Jadi sesuai individunya. Betul, seperti itu. Oke. Lanjut Pak, kita pertanyaan lagi. Boleh. Bagaimana pandangan masyarakat dan budaya terhadap nikah muda dan telat nikah? Ya. Nah ini ada fun fact sebenarnya. Apa itu? Fun fact-nya adalah saya dulu waktu SMA itu saya anak pramuka. Oke. Terus saya punya kelompok drama. Drama apa? Drama, jadi kayak teater, kelompok teater. Oh. Iya ada perlombaan teater. Bukan perlombaan, jadi kelompok teater di sekolah saya. Saya itu ikut kelompok teater pramuka. Nah, teater saya itu ngebahas tentang nikah muda. Karena waktu itu kita tampil di beberapa beberapa acaranya atau eventnya BKKBN, badan yang ngurusin KB itulah bahasanya. Itu kan 2 anak cukup gitu kan bahasanya kan. Jadi kita mensosialisasikan ke masyarakat supaya tidak menikah muda. Oh gitu. Iya. Bahkan waktu itu pernah kita ini hampir dikontrak sama BKKBN untuk tampil di kecamatan-kecamatan seluruh kabupaten saya. Untuk teater itu ditampilkan untuk sebagai edukasi supaya tidak menikah muda gitu loh bahasanya. Ternyata akhirnya justru setelah lulus SMA saya yang nikah muda. yang ngasih edukasi mana ya sesuai dengan kata-katanya. Iya. Tapi sih waktu itu memang kita baru tampil di beberapa event doang, belum sampai yang tadi, karena yang tadi itu kontrak itu saya nggak tahu ceritanya karena ada yang ngurusin. Saya lupa, Mbak Rara dulu kalau nggak salah namanya, Mbak Rara apa ya? Ya sama ada Mbak Titi dulu segala macam, banyak teman-teman inilah kakak-kakak kelas gitu yang ngurusin. Kayaknya nggak jadi atau gimana, tanda tangan kontraknya nggak tahu, tapi intinya nggak lanjut gitu. Yang wacana itu ternyata nggak jalan gitu. Tapi kita udah sempet tampil di beberapa beberapa event dan ya itu tadi temanya tentang supaya nggak sosialisasi, supaya nggak menikah muda gitu. Malah saya yang menikah muda. Aduh. Kalau orang tahu, orang dengar gimana nggak disosialisasi mah nikah muda lah, kita nggak usah disuruh nikah. Iya, gitulah makanya. Tapi kalau saya pribadi, ya fenomena seperti itu memang ada di masyarakat, mau nggak mau kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa menolak, nggak bisa memungkiri. Tapi saya berharap fenomena seperti itu sekarang ini jangan menjadi sesuatu yang harusnya ya kedewasaan kita berpikir bahwa
seperti tadi saya bilang, menikah itu nggak ada ceritanya cepet-cepetan atau nggak ada ceritanya tuh telat-telatan gitu. Jadi kalau ada orang bilang pernikahan itu bukan kayak balapan, siapa yang paling dulu artinya menang, itu enggak. Siapa yang nikah paling duluan paling menang, enggak. Atau siapa nikah duluan artinya salah, itu juga enggak. Makanya ada lah aturan, maksudnya begini, maksudnya kita bicara nikah muda ini tentunya bukan berarti ya apa ya bahasanya ya. Ya mungkin kalau secara kajian detail pasti adalah banyak pertimbangan. Saya juga pasti nggak mau menginikan gitu ya. Nggak mau terlalu masuk ke dalam situ. Tapi kalau kita bicara misalkan secara reproduksi gitu ya, secara reproduksi itu kita tadi sudah jelaskan. Dan secara masyarakat, secara sosial, begini loh Din, maksud saya kadang-kadang menurut saya jadi dilema. Menurut saya jadi dilema dan jadi nggak ada solusi yang tepat. Jadi gini, kita hari ini melihat anak-anak itu yang bahkan usia-usia SMP itu pergaulannya sudah luar biasa kan. Iya, paham. Pergaulannya sudah luar biasa, pacaran, bahkan ya mohon maaf gitu ya, berzina dan sebagainya gitu. Di satu sisi, ini saya pernah nulis nih beberapa tahun yang lalu. Di satu sisi, anak-anak muda itu dilarang menikah muda. Tapi pacaran. Ya, makanya di satu sisi dilarang menikah muda ya karena alasan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di sisi lain hasrat itu tumbuh gitu kan. Hasrat itu muncul, mungkin juga menggebu-gebu gitu kan. Sehingga akhirnya justru disalurkan kepada hal-hal yang tadi pacaran lah dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini kita bicara hal yang ekstrimnya ya. Maksudnya adalah kasus-kasus seperti ini. Nah, bayangkan kalau kejadian seperti ini itu ada di satu orang. Maksudnya dia dilema. Dia mau nikah nggak berani karena banyak hal yang tadi faktornya ditakuti dengan ekonomi lah, ditakuti dengan inilah dan itu segala macam. Tapi di sisi lain dia secara hasrat memang nggak diakui, secara hasrat memang sudah membuncah lah bahasanya gitu. Perlu untuk disalurkan. Nah ini bagaimana? Kadang-kadang itu jadi persoalan. Ya mungkin ketika yang dibahas tentang nikah muda ini menurut saya juga saya juga belum begitu mengerti kalau ya mungkin bukan cuma saya, masyarakat secara umum kadang-kadang juga bingung nih bicara tentang menikah muda ini usia berapa gitu. Kalau ketika itu usianya di bawah 17 tahun atau di bawah 15 tahun, mungkin saya masih bisa bicara iyalah umur segitu tuh masih memang ya cukup untuk ini, jangan dulu lah kalau bisa gitu ya, diusahakan. Nah, kalau misalkan ini sudah di usia lulusan SMA gitu ya. Setelah lulus SMA berarti up 18 tahun gitu ya. 18 tahun ke atas. Mungkin di usia segitu kalau memang ada yang ini kan harus menikah ya menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Dan kalau pendapat saya pribadi, saya pribadi nih ya, saya pribadi kebetulan anak saya perempuan, saya mengatakan bahwa saya bilang ya saya sudah bicara juga secara istri saya sudah bilang nanti bagaimana dengan anak kita kalau dia mau menikah setelah lulus SMA saya akan izinkan. Kalaupun ternyata secara ekonomi masih harus kita bantu, kuliahnya masih kita bantu, ya kita akan usahakan. Masalah tadi punya anak dan gak punya anak, ya itu bisa direncanakan. Seperti itu. Daripada misalkan dia nggak menikah tapi ternyata ya pacaran lah, dibawa kemana-mana dan sebagainya. Saya sebagai laki-laki gitu ya, saya tahu otaknya laki-laki bagaimana. Saya pasti lebih memilih ya lebih baik kamu nikahin anak saya. Bahasanya. Kalau memang serius daripada dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi saya berharap masyarakat juga jangan terlalu menginikan hal-hal semacam itu. Jadi untuk yang belum menikah pun juga ya kita kan tidak pernah tahu kehidupan seseorang itu seperti apa. Kehidupan seseorang seperti apa. Dan alasan-alasan seseorang itu kita juga kan nggak pernah benar-benar tahu. Betul. Makanya menurut saya menghakimi seseorang
secara berlebihan ya, atau sebenarnya menghakimi sendiri itu pun sebenarnya itu bukan urusan kita untuk menghakimi sih seseorang dia itu mau nikah di umur berapa. Artinya kita hanya bisa menyampaikan bahwa ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, ya dia harus siap dan memang dia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Lalu bagaimana kalau pernikahannya gagal gitu ya? Ya itu resiko dia. Karena setiap pernikahan itu pasti ada resiko paling jauhnya ya pasti kegagalan. Itu udah nggak ada ini. Karena yang menikah di usia tua pun nggak ada jaminan kalau dia nggak akan gagal. Betul. Mungkin persentasenya lebih kecil, nah itu nanti perlu diteliti secara ini. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, ya saya sepenglihatan mata saya banyak kok yang gagal juga gitu. Kita kan nggak tahu kalau pandangan ke depan kita gimana. Kalau kita udah memprediksi kita banyak persiapan udah matang itu kan, taunya ada kejadian apa kan nggak tahu kan. Nah itu nanti kita bahas. Saya punya cerita menarik yang tadi itu. Saya ceritanya cukup menarik dan itu masih saya ingat sudah 10 tahun lebih ini. Karena waktu itu saya dapat cerita itu ya ketika sebelum saya menikah. Itu cerita menarik dan kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke. Tapi tadi Bapak gak ngerokok nih. Ngerokok pas sudah nikah berarti? Iya. Minum? Yo minum enggak. Ya minum air ya, minum air ya. Ternyata udah bisa juga dia ngerjain saya. Hampir. Saya langsung otak saya masih cepet, Din. Otak saya masih cepet, Din. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Udah 48 menit, Din. Udah. Iya. Ya udah cukup berarti. Ya intinya begitu teman-teman. Intinya antara telat menikah sama menikah muda. Kalau kalian masih bingung, kalau kalian masih khawatir antara menikah muda atau telat menikah, ya jangan khawatir, nggak usah telat. Yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikah muda seperti saya contohnya, yang jelas kalian harus belajar. Nggak ada alasan nggak belajar. Terus pelajari. Nikah itu bukan akhir segalanya. Itu justru hanya salah satu tangga yang memang yang barangkali memang kita harus lewati dan untuk menuju ke tangga-tangga lain di masa yang akan datang. Udah itu aja. Begitupun kalau yang sampai sekarang itu belum menikah, misalkan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Barangkali memang Allah sudah menyiapkan laki-laki yang terbaik atau wanita yang terbaik di masa yang akan datang, ya. Dan barangkali memang Allah sedang mempersiapkan itu yang sebaik-baiknya untuk kalian. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita ikhtiar dapat putus, berarti bukan jodohnya ya? Iya, begitulah. Ya jelas kalau belum menikah berarti bukan jodohnya, Din. Iya. Kan di episode awal kita udah ngobrol. Bukan karena berjodoh seseorang menikah, tapi karena menikahlah seseorang itu disebut berjodoh. Tuh. Yang di sana ya? Iya. Di mana? Yang Puncak. Di Puncak itu. Kan itu udah ngomong itu. Oke, teman-teman. Mungkin pembahasan hari ini cukup ya tentang topik nikah muda versus telat nikah. Ya. Jadi sama-sama ada resiko masing-masing. Kita nggak tahu di depannya seperti kejadian, apakah kita kejadiannya positif apa negatif gitu ya. Betul. Karena semua itu ujian, pasti ada ujian. Udah pinter memang ini Saidin lama-lama. Alhamdulillah nih udah berapa banyak episode ketemu dia makin pinter kesininya. Jadi yang mau jadi istrinya Saidin tenang, Saidin udah mulai pinter karena dia ikut podcast Goresan Kisah. Nah kalau kalian yang mau pengen pinter juga jangan lupa tonton podcast Goresan Kisah. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.